Sahabat YKB, bersyukur dapat kembali menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Kriya Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 14 April 2025, ditulis oleh Pendeta Mungki Asasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Mispat yang dilandaskan pada Yesaya 42 ayat 1-9. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 42 ayat 3. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Jalan-Mu ya Tuhan, itulah yang kami rindukan, ingin kami terus tapaki dalam hidup kami. Mengawali hari yang baru, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yesaya 42 ayat 3 dengan karlah firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sahabat, banyak orang beranggapan bahwa menegakkan keadilan membutuhkan kekuatan. Kekuatan bisa berarti kekuasaan atau bahkan kekerasan. Namun kita juga mesti waspada, karena justru kekuasaan dan kekerasan memiliki kecenderungan bagi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Kata hukum dalam bacaan kita berasal dari kata mispat. Arti sebenarnya adalah keadilan. Dan keadilan akan sungguh terwujud ketika Allah memerintah atas bumi ini. Hal itu karena Allah menegakkan keadilan bukan dengan kekuatan atau kesewenang-wenangan, melainkan dengan kelemah lembutan yang memulihkan dan membangkitkan cahaya kehidupan atau pengharapan. Kita bisa membandingkan hal itu dengan kelahiran anak di Yesaya 9 ayat 5-6, atau tunas Isai di Yesaya 11 ayat 1-5. Ayat bacaan kita menegaskan penolakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan yang sewenang-wenang. Kelemah lembutan, kerendahan hati, dan belas kasih yang tuluslah yang akan dilakukan oleh Allah dalam menegakkan hukum dan keadilannya di dunia ini. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menegaskan misi mesianik atau penyelamatannya. Sahabat, wujudkanlah mispat atau keadilan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui kelemah lembutan dan belas kasih yang tulus. Dengan demikian kita juga ikut serta dalam karya pemulihan dan membangkitkan cahaya kehidupan. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Mari berdoa. Jangan biarkan ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu mengeraskan hati karena berbagai macam peristiwa yang menurut kami adalah peristiwa yang menyakitkan hati kami. Kami merasa kami diperlakukan tidak adil, dan karena itu kami ingin membalaskan rasa sakit hati kami dengan tindakan kekerasan sehingga keadilan itu boleh tegak. Itu semua justru akan menghasilkan sesuatu yang jauh akan lebih merusak, dan dampaknya tidaklah membawa kebaikan bagi siapapun. Tolong kami ya Tuhan, dalam rahmat kasih-Mu kami boleh terus memohon kekuatan pada Tuhan agar kiranya keadilan itu boleh sungguh terwujud melalui kesediaan kami untuk melakukan tindakan mengasihi, dan juga dengan penuh kelemah lembutan kami mendoakan diri kami maupun juga banyak orang, sehingga kami tetap boleh setia, berupaya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk boleh mewujudkan keadilan yang berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.